Legend banget ketemu lagi sama Vilan. Hari ini kita akan bahas topik menarik lainnya, yaitu tentang pola. Nah, kita akan belajar gimana cara kita bisa benar-benar master di dunia fashion, terutama di bidang pola. Nah, triksnya bagaimana? Stay tune. Nah, di video kali ini aku akan bahas rahasia-rahasia yang biasanya dipakai oleh penjahit atau desainer handal dalam proses perjalanannya. Jadi poin-poin secret ini, poin-poin rahasia ini biasanya akan kita sadari kalau kita udah ngelewatin masa-masa sulit itu, kita baru sadar, oh ternyata saat itu harusnya aku begini loh. Nah, aku akan persingkat jalur kalian biar kalian langsung to the point, langsung tahu frameworknya kayak gimana, kamu langsung tahu kalian tuh harus belajar apa aja sih kalau mau jadi fashion designer. Yang pertama adalah di sini aku ada catat, yaitu mengenai pola dasar. Pertama-tama kita harus tentuin dulu pola dasar yang kita mau. Kita mau belajar pola dasar apa, jangan sentuh pola dasar yang lain-lain dulu, jangan tergoda dengan oh pola dasar ini lebih bagus, pola dasar ini lebih bagus, pola dasar ini lebih bagus, terus kalian belajar semuanya. No. Ya, fokus sama satu pola aja. Misalnya kamu di institusi kamu memang belajarnya tentang pola bunka, ya belajarnya tok pola bunka, jangan utak-atik pola yang lain dulu. Jangan mau tahu pola-pola yang lain dulu. Kalian harus matang dulu pola dasar yang di pola itu. Yang lain-lainnya itu nanti kalau kalian sudah masuk intermediate. Oke, selama kalian masih basic, kalian belajar satu aja, fokus sama satu pola aja, ya. Nah, dari pola ini kalian bisa cari pola yang paling sesuai dengan kamu. Kamu tuh lebih seneng pola yang menuju ke ready to wear atau misalnya yang customize, atau mungkin kalian mau cari pola yang lebih familiar sama dunia luar gitu, misalnya kayak di US gitu. Ya, kalian harus sesuaikan, langsung kalian pilih di awal kalian mau yang mana. Kalau kalian mau yang gampang, biasanya itu kalian bisa ambil pola-pola seperti pola-pola dari bunka, pola-pola Jepang. Itu biasanya dia lebih mudah karena penghitungan pola awalnya itu dia depan sama belakang udah jadi satu. Oke, pola depan sama pola belakang udah jadi satu penghitungannya. Tapi kalau seandainya kalian mau ngikutin pasarnya Indonesia, di Indonesia itu kalau sekolah tata busana, kalian akan dapat materi pola, yaitu pola Meneka. Itu kalian resource-nya lebih gampang, lebih murah juga. Karena kalau kalian masuk sekolah negeri atau mungkin masuk SMK yang swasta di sini gitu ya, rata-rata semua kurikulumnya menggunakan pola Meneka. Lalu juga kalau misalnya universitas negeri busana fashion itu juga biasanya pakai Meneka. Jadi resource kalian untuk belajar pola Meneka itu lebih banyak, gurunya lebih banyak di Indonesia. Tapi kalau seandainya kalian mau cari yang gampang, kalian carilah pola Jepang. Terus tapi kalau seandainya kalian maunya bikin pola custom, pola customnya itu maksudnya dalam arti adalah pola-pola yang untuk bikin baju-baju dress, baju pengantin, terus juga baju-baju yang penuh dengan bastier yang bertulang-tulang gitu ya. Nah, itu aku usulin kalian cari pola US. Karena pola US itu rata-rata pola dasarnya itu menjurus, bahkan di awalnya itu udah menjurus ke arah kalian mau belajar bastier. Oke, aku nggak bilang kalau Meneka sama Jepang itu nggak bisa bikin baju-baju dress, bisa. Cuman kayaknya kalau arahnya kalian mau menuju ke dress, baju-baju dengan tulang, kemben, bastier yang ribet-ribet, kalian bisa langsung ambil yang US. Karena yang US itu memang arahnya itu di custom banget. Tapi kalau seandainya kalian mau nyari yang lebih gampang, kalian mau bikin baju yang lebih simple gitu ya, dari awal kamu akan dapat bunka dulu. Karena pola Jepang itu di awal-awalnya itu jujur aku pribadi tidak sesusah belajar Meneka. Meneka jujur aja lebih sedikit lebih ribet dibandingkan pola Jepang. Dan pola Jepang ini juga bagus buat kalian kalau belajar pola dasar untuk baju-baju ready to wear atau kalau kalian mau produksi massal. Oke? Karena dia udah ada kelonggarannya, itu udah kelihatan banget, kalian tinggal utak-atik masuk keluarnya. Kalau sementara kalau misalnya yang US, itu kalian belajarnya itu langsung pola pas badan. Which is pas badan itu bagus untuk baju-baju yang ngepres, kayak baju-baju wedding, kemben, corset gitu kan ya. Itu lebih cocok. Itu mengenai pola dasar. Yang kedua, aku akan bahas mengenai pecah pola. Selanjutnya, kalau kalian udah belajar yang namanya pola dasar, kalian udah matang, kalian udah sesuaiin gitu ya, kalian harus belajar yang namanya pecah pola nantinya. Oke, tapi ini kalian harus pecah pola ini kamu belajarnya tidak bisa offering langsung ke guru kalian atau ke institusi. Kak, aku mau belajar pecah pola doang gitu. Biasanya nggak bisa. Nah, karena pecah pola ini biasanya akan kalian benar-benar pahamin seiring berjalannya proses kalian dapat project. Misalnya kamu dikasih project untuk bikin kemeja wanita itu kan modelnya nggak lurus doang seperti kemeja pria.
Ada model-model misalnya kalian mau kasih peplum, atau mungkin kalian mau kasih twisted di kanan kiri gitu ya, atau kalian mau bikin kupnatnya itu digeser. Nah, pecah-pecah pola ini akan kalian dapatkan kalau seandainya kalian mulai berani pindahin kupnat, pindahin model gitu ya. Jadi ini sangat penting hubungannya dengan proses kalian mendesain, baca desain, lalu kalian ngegambar di pola. Ini mengenai pecah pola. Terus juga misalnya kalau kalian mau bikin lengan yang bentuknya aneh-aneh, misalnya lengan lonceng, lengan puff, itu kalian harus belajar pecah pola gimana dari pola dasar lengan. Kalian pecah gitu ya, dikasih kelonggaran berapa, untuk efek visual kayak gimana itu harus ditambahin berapa, harus dikerut kayak gimana. Itu kalian akan belajar di pecah pola, dan itu prosesnya lumayan lama. Nah, biasanya kalau udah lewatin 3 bulan atau 4 bulan ini, baru kalian benar-benar nggak, oh kalau misalnya aku mau desain kayak gini, pecah polanya itu kayak gini. Pindahin kupnat dari samping sini misalnya mau ke bahu, itu kayak gimana caranya, itu dari situ. Dari proses perkembangan kalian jahit dan juga kalian ngedesain, habis itu kalian bikin polanya. Ya, karena kalau kalian cuma belajar bikinnya polanya doang, kalian nggak tahu jahitnya gitu ya, bisa kalian udah bikin pola, kalian merasa pola ini udah benar nih. Tapi kan kalian nggak tahu kalau seandainya jadi ke kain itu benar sesuai dengan ekspektasi kalian atau enggak. Makanya aku bilang ini harus berjalan bersamaan dengan proses kalian kursus. Nggak bisa kalian cuma belajar pecah polanya doang, which is kalian harus belajar pecah polanya, gunting bahannya, dan juga jahitnya biar kalian tahu, oh pecah pola aku benar atau enggak. Kalau seandainya ada kurang-kurang dikit, itu berarti harus aku tambahin lebih banyak atau lebih kurang, atau aku geser lebih banyak atau lebih kurang gitu ya. Itu kelihatan dari hasil jahitan kalian nanti. Itu mengenai pecah pola. Yang selanjutnya adalah, aku sempat mention di poin kedua, yaitu mengenai baca desain atau gambar pola. Ya, baca desain, gambar pola. Nah, baca desain yang aku maksud adalah, kalau seandainya kalian waktu lagi ngedesain, kalian harus mulai mikir, bikin polanya itu kayak gimana sih? Kalau misalnya bikin lengan lonceng, itu kalian gambar lengan lonceng, kalian udah harus mikir, nanti pecah polanya kayak gimana sih? Ya, jadi kalau ngedesain itu, ngegambar doang, itu sebenarnya udah bukan cuma ngegambar, tapi kalian nge-planning, kalian tuh mau ngerjainnya apa aja, terus polanya kayak gimana. Itu juga jadi panduan nanti kalian sebagai penjahit. Kalau seandainya kalian suruh orang jahit, ya juga itu kalian harus kasih ke penjahitnya. Tapi kalau kalian jahit sendiri, nah itu panduan kalian juga. Oke? Terus gambar pola. Kenapa aku bilang gambar pola? Karena sebenarnya bikin pola itu kayak kamu ngegambar. Misalnya kalau kalian mau bikin bentuk-bentuk pita yang aneh-aneh, atau mungkin bentuk leher yang misalnya turun, atau mungkin dari sini ke sini gitu kan ya. Itu biasanya nggak ada rumusnya guys. Nah, rumusnya itu kamu dapatkan dari perkiraan gambar kalian, dari gambar sketsa kalian. Harus turun berapa, kalian keker-keker dan ukur-ukur sendiri di badan kalian. Biasanya kayak gitu. Makanya kenapa aku bilang bikin pola itu sebenarnya mirip-mirip seperti ngegambar, cuman bedanya ada matematisnya. Itu mengenai baca desain dan gambar pola. Kita akan masuk ke poin keempat, yaitu adalah perpolaan adaptif atau perpolaan khusus. Apa sih maksudnya perpolaan adaptif atau perpolaan khusus ini gitu ya? Nah, perpolaan adaptif atau khusus ini sebenarnya kalau seandainya kalian ambil genre di mana ini tuh pola yang bukan ukuran standar. Maksudnya custom gitu ya. Custom bukan berarti kalian cuma bikin dress doang atau bikin butik terus bikin baju wedding terus kalian dari customer satu ke customer lain pasti ada perbedaan gitu segala macam. Itu custom, bukan hanya itu. Bisa juga kalian ambil perpolaan adaptif seperti kalian khusus bikin baju anak-anak. Itu kan adaptif untuk anak-anak Indonesia. Oke? Terus mungkin kalian mau bikin perpolaan adaptif yaitu untuk badan-badan yang gemuk, big size. Atau mungkin kalian mau bikin perpolaan adaptif untuk badan-badan yang petit, yang pola-pola Asia gitu ya. Karena kan perpolaan Asia Indonesia sama yang US itu beda. Kadang-kadang ukuran standar itu beda tuh. Jadi kalian bisa pikirkan dulu dari awal, oh pola dasarnya ini untuk ukuran S petit, M, L, atau mungkin S big size. Itu beda dong sama S normal. Otomatis S-nya aja itu udah gede banget gitu kan. Udah beda sama yang S yang normal, atau mungkin S-nya Asia. Nah, kalian harus pikirkan nih dari awal, kalian tuh genrenya mau kemana. Ini salah satu cara gimana caranya kalian bisa mastering satu genre. Terus yang selanjutnya adalah yang kelima adalah jenis perpolaan. Dipisahkan sama yang perpolaan adaptif, karena jenis perpolaan yang aku maksud adalah perpolaan yang misalnya kalian cuman khusus baju laki-laki, misalnya kalian cuman desainer aksesoris dasi. Oke, nah kalian harus mastering yang aksesoris itu. Nah, kalian bisa pilih sendiri nih, kalian mau ikut
perkembangan yang mana, kamu mau ikut jalur yang mana gitu ya. Kalau sepatu ya kamu belajar sepatu. Kalau seandainya aksesoris, misalnya kalian desainernya itu bukan sekedar jahit, kalian bikin veil yang untuk tudung kayak itu loh, yang buat merit gitu ya, buat wedding. Itu veil sendiri bahkan ada desainernya sendiri gitu ya. Jadi nggak cuman tok baju doang, karena desainer itu sebenarnya genre-nya itu luas. Makanya aku bilang kalian harus tahu jenis perpolaan kalian tuh genre-nya tuh kemana ya. Terakhir adalah perpolaan khusus. Ini khusus dalam tanda kutip ya. Jadi ada genre desainer yang memang perpolaannya itu memang ke arah underwear atau kayak bra, lingerie gitu ya. Ini bukan inappropriate statement ya. Ini memang ada khusus sendiri, dan kalau kalian cari di luaran juga, di luar negeri ada khusus desainer yang memang ngedesainnya tuh baju-baju bagian dalam. Ya, atau mungkin dia bikinnya itu baju-baju bagian dalam yang memang yang nyeni. Kayak Victoria's Secret itu juga kan sebenarnya desainer pakaian dalam yang memang sebenarnya nggak dipakai di pasaran gitu ya, memang untuk pagelaran aja. Nah itu ada yang belajar yang kayak gitu, makanya aku masukkan ke segmen sendiri yaitu di perpolaan khusus. Nah ini dia beberapa poin yang bisa aku share ke kalian, gimana caranya supaya kalian bisa lebih master lagi dalam perpolaan. Yang paling penting adalah kalian ngerti, oh framework aku tuh kurang lebih mind mappingnya adalah kayak gini loh, aku tuh mesti belajar ini, belajar ini. Tapi kalian gak usah stres, kalian ikutin aja perjalanannya. Nah terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian gak bosan ya dengerin aku ngoceh, karena menurut aku ini cukup penting juga. Soalnya sering ada pertanyaan, terutama teman-teman aku yang menonton, berarti lu susah banget dong ya belajar jahit. Sebenarnya susah sih enggak ya, jangan traumatize dulu mentang-mentang aku ngejelasinnya tuh sampai panjang lebar gitu. Sebenarnya nggak stres juga, tergantung kalian arahnya mau kemana ya. Aku bilang kalau kalian cuma sekedar hobi, ya jahit jadi ringan. Kamu akan susah kalau seandainya kamu maunya upgrade level, maunya jadi profesional. Semua hal yang pengen kamu jadi profesional pasti ada proses susahnya dulu, nggak mungkin langsung gampang gitu aja. Beda kalau seandainya kamu belajar hanya untuk have fun. Nah itu kalau dari aku. Terus kalau seandainya kamu beli alat-alat jahit bisa banget, kalian tinggal cek aja di marketplace kesayangan kalian. Aku sering banget ngomong Shopee, Tokped, Bukalapak, Lazada, Web, TikTok ya. Terus juga ada kalau seandainya, oh ya jangan lupa untuk subscribe channelnya Jahitmart. Terus juga kalian bisa follow di IG dan juga TikToknya kita untuk konten-konten jahit lainnya. Oke. Ingat kalau mau beli peralatan jahit jangan masalah, ada terlengkap, termurah, terpercaya. Bye.